Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ensefalitis. Isi presentasi kita, definisi, teologi, patofisiologi, prognosis, pemeriksaan, dan intervensi. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, Fatimah Zahro, Faris Rian Maulana, dan saya sendiri, Aliksan Ali Nuryono. Definisi ensefalitis. Ensefalitis adalah kondisi peradangan pada jaringan otak yang bisa menimbulkan sejumlah gangguan pada saraf yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Kondisi ini disebut juga dengan radang otak. Ensefalitis seringkali dialami oleh kelompok orang dengan sistem imun tubuh yang lemah, seperti anak-anak dan lansia. Etiologi. Penyebab radang otak umumnya disebabkan oleh infeksi virus, namun kondisi ini juga dapat disebabkan oleh infeksi parasit, bakteri, jamur pada otak, dan bisa juga berupa dampak dari respon sistem kekebalan tubuh yang lemah. Meski begitu, radang otak umumnya disebabkan oleh infeksi beberapa jenis virus berikut, seperti virus penyebab campak, gondong atau rubella, virus rabies yang menular melalui gigitan binatang yang terinfeksi rabies, virus yang ditularkan dari gigitan kutu seperti virus pawasan, virus yang menular melalui gigitan nyamuk seperti Japanese encephalitis, golongan enterovirus seperti virus polio atau Coxsackie yang dapat memunculkan gejala merupai flu. Lalu virus herpes simplex tipe 1 dan 2, dan terakhir virus golongan herpes lainnya seperti varicella zoster penyebab cacar dan cacar api dan Epstein-Barr. Lanjut dibaca oleh Faris. Patofisiologi. Ketika virus atau patogen masuk ke dalam sistem saraf pusat, mereka menyerang sel-sel otak, memicu respon sistem kekebalan tubuh sel-sel. Kekebalan tubuh merespon infeksi dengan melepaskan zat-zat inflamasi dan antibodi ke area terinfeksi. Respon inflamasi ini memicu peradangan di otak, menyebabkan pembengkakan dan merusak jaringan otak. Pembengkakan ini dapat menyebabkan tekanan pada struktur otak, mempengaruhi fungsi normalnya. Selain itu, proses peradangan juga dapat mengganggu transmisi sinyal saraf dan merusak neuron, sel-sel saraf, serta jaringan otak lainnya. Akibatnya, fungsi otak dapat terganggu dan menyebabkan berbagai gejala seperti demam, sakit kepala, kejang, perubahan perilaku, gangguan kesadaran, dan bahkan kerusakan permanen pada otak. Next series. Koma adalah faktor prognosis yang sangat buruk. Pasien yang mengalami koma seringkali meninggal atau sembuh dengan gejala sisa yang berat. Kematian biasanya terjadi dalam 2 minggu dalam pertama. Pemeriksaan neurologi seringkali menunjukkan hemiparesis yang merupakan manifestasi vokal penting. Beberapa kasus dapat menunjukkan afasia, ataksia, gangguan sistem autonom, paresis saraf kranialis, kaku, kuduk, dan papiledema. Kadang-kadang manifestasi klinis menyerupai meningitis aseptik tanpa manifestasi ensefalitis yang jelas. Tim, baca selanjutnya. Selanjutnya itu ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada ensefalitis itu meliputi MRI atau magnetic resonance imaging, lalu CT scan, dan elektroencephalografi atau EEG. Next. Lalu pada intervensi, di intervensi ensefalitis itu terdapat Sorry.
Di intervensi ensefalitis itu terdapat terapi fisik untuk meningkatkan kekuatan, kelenturan, keseimbangan, koordinasi motorik, dan mobilitas. Misalnya terapi olahraga, rehabilitasi gaya berjalan, dan pelatihan keseimbangan seperti Otago exercise pada gambar di samping. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Baik. Apa dampak ensefalitis terhadap kognisi dan fungsi otak jangka panjang? Dan bagaimana rehabilitasi kognitif berperan dalam pemulihan pasien? Terima kasih. Bertanya. Ya, Saya Shandia Mustika dari kelompok 4 ingin bertanya, apa saja faktor yang mempengaruhi pemulihan kognitif pada ensefalitis? Izin bertanya, saya Fikma ini dari kelompok 7. Bagaimana cara mencegah terjadinya penyakit ensefalitis? ingin bertanya lagi teman-teman? Oke, dijawab dulu ya, bentar dicari dulu teman-teman. Izin menjawab pertanyaan Putri, itu apa dampak ensefalitis terhadap kognisi dan fungsi otak jangka panjang dan bagaimana rehabilitasi kognitif berperan dalam pemulihan pasien. Itu dampak ensefalitis itu ada gangguan kognitif, gangguan fungsi motorik, juga gangguan fungsi sensorik seperti gangguan kognitif itu seperti gangguan kemampuan berpikir, belajar, dan memori. Kalau gangguan motorik itu yang mempengaruhi kontrol motorik, menyebabkan kesulitan dalam gerakan, tubuh, dan koordinasi. Lalu pada fungsi sensorik itu terdapat gangguan dalam indera seperti penglihatan, pendengaran, dan atau perasaan sentuhan. Lalu rehabilitasi kognitifnya itu memiliki peran penting dalam membantu pemulihan pasien ensefalitis, yaitu terdapat terapi rehabilitasi dengan melatih latihan memori, pasien diberi latihan meningkatkan kemampuan mengingat informasi, lalu pemulihan fungsi eksekutif, latihan dirancang untuk memperbaiki kemampuan perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan. Lalu ada terapi bicara dan bahasa, dan latihan fungsi motorik. Latihan fungsi motoriknya itu seperti yang ada di slide sebelumnya, yaitu Otago exercise. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya Fikma, yaitu ada vaksinasi. Vaksinasi dapat melindungi terhadap beberapa virus yang dapat menyebabkan ensefalisi dan menghindari paparan terhadap hewan yang terinfeksi, yaitu beberapa jenis ensefalitasi disebabkan oleh virus yang dikeluarkan oleh hewan seperti nyamuk atau kutu, dan mempraktikkan kebersihan yang baik. Ensefalitas juga dapat disebabkan oleh virus yang menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi seperti air liur atau darah.
mengobati kondisi yang mendasari beberapa kondisi yang mendasari seperti HIV atau kelainan autoimun, dapat meningkatkan risiko terjadi ensefalitis. Udah, itu Hikmah Ainun. Oke, makasih. Siapa? Oke, di sini saya izin menjawab pertanyaan Shani. Untuk faktor yang mengaruhi pemulihan kognitif pada pasien ensefalitis itu ada beberapa seperti usia. Pasien yang lebih tua cenderung mengalami pemulihan kognitif yang lebih lambat dibandingkan pasien yang lebih muda. Untuk jenis infeksinya dapat menyebabkan ensefalitis pengaruhi pemulihan kognitif. Beberapa jenis infeksi seperti ensefalitis herpes simplex dapat menyebabkan kerusakan otak yang lebih parah dan mempengaruhi pemulihan kognitif. Keparahan ensefalitis, semakin parah ensefalitis, semakin besar kemungkinan pasien mengalami kerusakan otak yang permanen dan semakin lambatnya pemulihan kognitif. Untuk waktu pengobatannya, semakin cepat ensefalitis didiagnosis dan diobati, semakin besar kemungkinan pemulihan kognitif yang baik. Lalu ada rehabilitasi kognitif, itu dapat mempengaruhi pemulihan kognitif pada pasien ensefalitis. Terapi ini dapat membantu pasien memperbaiki kemampuan kognitif mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Cukup jelas ya nih? Cukup. Terima kasih. Sama. Ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Kayaknya nggak ada. Saya tutup aja ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.